Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika kita ingin melakukan yang namanya moon water. Terus apa aja nanti yang harus dilakukan ketika menjalankan moon water di bulan ini? Ya sebenarnya ini bisa dijalankan untuk tiap moon water ya. Namun di sini saya pengen mengurainya sedikit agar teman-teman mendapatkan tambahan ya pengetahuannya. Biar ketika melakukan moon water itu teman-teman bisa maksimal dan bisa menerapkan apa yang menjadi tujuan teman-teman. Dan diingat ya, teman-teman boleh menuliskan 7 ya, maksimal 7 untuk afirmasinya. Jangan hanya dalam satu aspek aja. Misalkan teman-teman itu menginginkan soal keuangan, ya silakan terus tambah lagi, mungkin untuk bisa jadi kesehatan, rumah, kendaraan, atau apapun yang itu teman-teman butuhkan. Jadi bukan hanya satu untuk keuangan aja, tapi semuanya tulis aja. Teman-teman nanti misalkan nih satu permintaannya atau satu harapannya sudah terkabul, atau bahkan bisa mendapatkan lebih dari satu permintaannya yang udah terkabul, teman-teman bisa menambahkan untuk aspek lain lagi. Atau misalkan nih teman-teman menginginkan penghasilan berapa misalkan gitu, terus ternyata teman-teman udah mendapatkan apa yang menjadi tujuannya, misalkan pengen duit 10 juta, ternyata udah dapat, ya nanti tingkatkan lagi, mungkin jadi 20 juta, 30 juta, atau berapapun terserah teman-teman. Tapi diingat, semua ada prosesnya ya, semua nggak ada yang instan. Dan jadwalnya kapan nanti saya akan sampaikan di video ini juga. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Udah nunggu-nunggu nih, kapan nih moon water? Terus ada yang tanya juga, apa itu moon water? Ya mungkin kalau yang belum tahu apa itu moon water, teman-teman bisa cari video tentang moon water di channel ini ya. Sekarang kita mulai di poin pertama. Jangan bertanya, jangan pernah kita bertanya soal kapan itu akan terwujud, kapan itu akan kita dapatkan. Ketika kita bertanya, sama halnya kita ini cuman sekedar kepo aja atau ingin tahu aja. Kapan ya aku dapat ya ininya? Kapan ya dapat ini dikabulkan ya afirmasinya? Terus nanti ada tanya lagi, ini kok belum terkabul, ini harus bagaimana? Itu jangan ditanyakan, karena semua butuh prosesnya. Nggak mungkin kita meminta sesuatu itu langsung dikasih semuanya. Pasti ada tahapannya dulu. Entah yang tadinya menjadi prioritas kita, justru kita dapatnya di akhir-akhir, itu juga bisa terjadi. Atau bahkan apa yang tidak kita pikirkan itu didapatkan jauh lebih awal. Nah, itu bisa terjadi juga ya. Kita lanjut di poin kedua. Jangan semoga. Kadang banyak yang keliru gini. Ya, semoga terkabul, semoga bisa tercapai, semoga bisa didapatkan, semoga bisa ini, bisa itu. Nah, kata semoga ini mencerminkan sebuah keraguan-raguan. Ketika kita udah ragu antara ya dan tidak, kita akan jadi orang yang tentu saja nggak optimis. Kenapa? Ya kitanya ibaratnya berspekulasi. Kitanya nggak secara maksimal menerapkan dengan tulus. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita masih ada kata semoga ataupun kata wah coba dulu lah, siapa tahu bisa dapat, siapa tahu bisa terkabul. Bukan seperti itu. Ketika ada keraguan-raguan, ada kata semoga, coba, atau apapun yang mungkin dalam pikiran kita itu hanya spekulasi, dan ternyata apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, itu masih membutuhkan proses yang membutuhkan waktu juga. Saking kita nggak sabarnya, jadi kita menyerah. Udahlah, ternyata nggak bisa. Ternyata ini semua sia-sia. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, maka ya sudah. Apa yang menjadi tujuan kita justru nggak akan pernah bisa didapatkan, karena kita hanya fokus sebuah keraguan-raguan, kita fokus ke sebuah hal yang itu sebenarnya menjadi hambatan kita, atau bahkan justru kita akan dapat sebaliknya. Ketika kita udah mendapatkan sebaliknya, itu sebenarnya adalah efek dari apa yang sudah kita tanamkan pada pikiran kita. Ketika kita memikirkan sesuatu yang kita inginkan dan kita memikirkan sesuatu yang tidak kita inginkan, biasanya itu jauh lebih cepat dikabulkan hal yang tidak kita inginkan, karena itu semua kita melibatkan yang namanya perasaan. Ingat, perasaan kita ini punya kekuatan itu 5.000 lebih kuat dari pikiran kita. Ketika kita sudah melibatkan perasaan ini, ya sudah, apa yang ada dalam perasaan kita itulah yang dianggap sebagai permintaan. Ketika itu sudah menjadi sebuah realita, Anda nggak bisa protes lagi. Nah, jadi dirubah ya. Pola pikirnya bagaimana? Misalkan, aku menginginkan A,
ya sudah fokus aja di A. Jangan dipikirkan ketakutan-ketakutan kalau nggak terwujud gimana, kalau itu yang didapatkan kebalikannya bagaimana. Jangan pernah berpikir ke situ, fokus aja. Jadi ketika kita udah fokus pada apa yang menjadi tujuan kita, habis itu ya sudah lupakan aja. Jangan dikejar. Ketika kita mengejar sesuatu, itu ibaratnya kita terlalu berharap. Dan ketika kita terlalu berharap, itu akan menjadi sebuah kemelekatan. Ketika kita udah memiliki kemelekatan, nah apa yang menjadi hal yang mungkin kita terima saat itu atau saat ini, dan itu adalah sebuah prosesnya, sebuah pematiknya, justru kita akan menyanyiakan. Ya karena kita nggak bersyukur. Nggak bersyukurnya bagaimana? Ya mungkin kita menginginkan nilai uang tertentu, tapi tiba-tiba dapatnya baru sedikit. Terus kita wah nggak sesuai harapan. Harusnya sekian. Masa cuman dikasih sekian? Padahal di depannya itu mau dikasih berkali lipat dari apa yang sudah kita inginkan. Nah itu yang perlu dirubah ya. Jadi ketika kita udah bisa merubahnya, kita udah mau merubahnya, semua itu nanti akan tiba waktunya kita mendapatkan segala sesuatu jauh lebih besar. Biasanya sih gini ya, ketika kita menginginkan nilai tertentu, ini soal uang ya, terus sudah saatnya kita menerima, itu biasanya jauh lebih besar dari nilai yang udah kita tentukan. Biasanya seperti itu yang saya alami. Pengen mendapatkan nilai sekian, ternyata loh kok berkali lipat, kok lebih besar, kan mintanya segini. Nah itu bonusnya gede banget. Jadi misalkan kita dapatnya masih di bawah dari target kita, ya sudah disyukuri ya. Kita lanjut di poin ketiga, niatkan. Ya kita perlu meniatkan. Apapun itu kita perlu meniatkannya. Ketika kita sudah niat, kita tulus nih niatnya, kita udah ya pokoknya totalitas lah dalam menjalankan ya mungkin Moonwater ya, karena di video ini kita membahasnya Moonwater. Ya sudah, niatkan aja teman-teman membuat itu. Karena apa? Kita bersinergi dengan alam semesta. Jadi bukan hanya kita meminta aja, tapi kita juga menyelaraskan diri kita dengan yang namanya energi alam semesta. Kenapa itu dilakukan? Ya untuk kita menjemur air ketika ada bulan tertentu dan tanggalnya pun berubah-ubah. Karena begini, yang namanya bulan itu memiliki gravitasi yang besar dan energinya jauh lebih besar dari biasanya. Kenapa nggak dilakukan siang hari? Kita mungkin ada yang pernah bertanya ya, kenapa nggak sunwater? Nah gini, matahari mengandung yang namanya ultraviolet, mengandung infrared juga. Jadi benda apapun atau barang apapun, mungkin itu minuman, makanan, kalau terkena matahari secara langsung, dia justru rusak. Karena apa? Energinya itu berbeda. Ibaratnya gini aja deh, kita terlalu banyak kena panas, kulit kita ini gimana rasanya? Pasti akan kering, mungkin iritasi, ataupun mungkin ya bisa belang-belang juga, ya kan? Nah, dari situ, itulah perbedaannya. Ini secara ilmiahnya aja ya. Nah, ketika teman-teman melakukan Moonwater, sama halnya Anda memanjatkan doa, ya, terlepas agama Anda apa, ya. Karena di sini saya membagikan ilmu tidak menyangkutkan dengan agama. Karena saya tahu teman-teman keyakinannya beda-beda ya. Tapi hukum ini berlaku untuk apapun keyakinan Anda. Karena apa? Ini ilmiah. Dan ini adalah ilmu, dan mungkin di semua agama yang namanya hukum tarik menarik itu sebenarnya diajarkan juga, tapi banyak orang yang berpikiran bahwa wah ini nggak bener, ini nggak bisa, ini bla 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 gitu. Jadi saya tidak membumbui yang namanya apa yang saya sampaikan di sini itu saya sangkut pautkan dengan agama ya, karena saya memang benar-benar mengajak teman-teman sesuai dengan keyakinan teman-teman masing-masing ya. Jadi nggak memaksakan, karena saya orangnya nggak suka membeda-bedakan agama lu apa. Nah, saya nggak pernah membeda-bedakan. Ini adalah ilmu yang sangat universal. Siapapun bisa menerapkannya. Nggak peduli latar belakangnya apa. Kita lanjut di poin keempat. Serahkan pada Tuhan. Ya sudah. Yang namanya serahkan pada Tuhan itu adalah ya udah ikhlaskan aja. Kita melakukannya ya sudah. Mau hasilnya nanti bagaimana dulu. Itu udah serahkan aja. Ibaratnya nanti mau dikasihnya seperti apa. Entah itu langsung semua dikabulkan ataupun satu persatu, ya serahkan pada Tuhan. Yang menentukan adalah Tuhan, bukan kita dan bukan saya juga. Saya hanya membagikan ilmunya. Ketika teman-teman udah menyerahkan semua kepada Tuhan, waktunya pasti akan tiba. Karena apa? Kita dipantaskan dulu. Oh, lu pantasnya dapat ini dulu. Oh,
lu udah pantas nih dapat semuanya, gua kasih. Besok lu bikin lagi ya yang semakin gede lagi, seperti itu. Jadi kita ibaratnya melakukannya dengan niat, dengan ikhlas juga. Ketika kita udah ikhlas, apapun hasilnya, kita jangan memaksakan, kita jangan mengejarnya. Karena dengan kita mengejarnya, sama halnya kita udah memaksa Tuhan. Ketika Tuhan kita paksa, dirinya nggak suka. Terus habis itu apa? Ya kita minta lagi, udahlah males lah lu maksa mulu. Kita dikasih cuman, nih udah gua kabulin, lu mau apa? Lu mau bagaimana? Ternyata kita lupa daratan. Dan akhirnya, nah lu udah gua kasih, tapi kenapa begitu? Gua ambil lagi, nyesel nggak? Dari situ ya sudah, serahkan aja kepada Tuhan. Mau dikabulkan berapa dulu atau semuanya ataupun satu persatu, tapi ingat ya, waktunya jangan pernah dipaksakan. Bukan hari ini membuat besok langsung dapat. Meskipun ada banyak yang kemarin juga nulis di komen ketika melakukan dalam hitungan hari dari 7 afirmasi udah mendapatkan 6 atau bahkan udah mendapatkan semuanya, dan habis itu membuat afirmasi yang baru lagi dan akhirnya dikabulkan lagi. Ketika kita ikhlas, semua itu akan kita tarik dalam kehidupan kita. Kita lanjut di poin kelima. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Di poin kelima ini adalah tanggalnya. Teman-teman bisa siapkan mulai 26 November, 27 November, dan 28 November tahun 2023. Nah gini, teman-teman mulai seperti biasanya. Taruh atau jemur ketika itu jam 7 malam. WIB ya yang saya bilang ya. Kalau untuk di Wita atau WIT silahkan sesuaikan sendiri. Karena di sana jauh lebih dulu waktunya ya. Nanti ngambilnya jam berapa? Di atas jam 12 malam baru diambil. Habis itu boleh diminum. Terus besok ganti air yang baru. Lakukan sampai selesai ya. Dari tanggal 26 sampai 28. Jadi minumnya 3 kali. Bisa juga misalkan nih teman-teman lakukan dari tanggal 26. Nanti disimpan dulu asal jangan kena sinar matahari ya. Terus tanggal 27 nya jemur lagi di bawah sinar bulan. Nanti ambil lagi, simpan lagi. Di 28 nanti jemur lagi dan habis itu baru diminum. Itu juga boleh. Yang penting jangan terkena sinar matahari. Terus ingat ya, jangan kesiangan. Nanti kita bangunnya kesiangan, matahari udah terbit, ya sudah, akhirnya nggak jadi kepake. Jadi mungkin itu yang saya ulas soal airnya. Nah nanti kalau teman-teman mau tambahkan money bowl itu juga boleh ya, silahkan aja. Mungkin teman-teman bisa cari videonya ya. Saya lupa judulnya masalahnya. Saya ini bikin video itu ada gambaran apa yang pengen saya sharing, ya sudah saya sharing. Makanya di channel yang ini kenapa teman-teman lebih tertarik ketika kita membahas uang, ya sudah saya akan membahasnya law of attraction soal keuangan. Dan nanti kalau misalkan untuk law of attraction yang lainnya bisa di channel Kurai Mimpi ya. Di situ saya lebih global ya, jadi mau bahas apapun tentang law of attraction bisa di channel satunya. Ya mungkin teman-teman kalau mungkin ada pertanyaan silahkan ya bertanya ya, nanti saya akan jawab. Mungkin ada yang kurang pas ataupun ada yang teman-teman masih bingung, silahkan bertanya, saya pasti menjawabnya. Sukses berkelimpahan.